Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Para pecinta dan penggiat Al-Quran dimanapun berada, para peserta tahsin dan sedulur Golkar Jatim rahimakumullah. Alhamdulillah berjumpa kembali di dalam program tahsin DBD Partai Golkar Provinsi Jawa Timur. Kembali kita akan belajar ilmu-ilmu tentang bacaan-bacaan dan tajwid di dalam memperbaiki bacaan kita membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Saat ini kita akan melanjutkan tentang pembelajaran sifat-sifat huruf, yakni sifat gunnah, salah satu sifat yang tidak memiliki pasangan atau memiliki lawan. Apakah itu gunnah? Gunnah secara umum biasanya kita bahasakan dengung. Orang Jawa bilang berengang, berengangang, nggih, gunnah, dengung. Secara otomatis kalau dengung berarti kaitannya dengan hidung. Lebih jelasnya apa itu gunnah secara bahasa ialah sautun fil khayshum, yakni suara yang keluar dari pangkal hidung. Nah itu nah itu bindeng. Nah orang Jawa bilang lebih jelasnya dengung. Lah nek pilek ya bindeng lho. Nggih, bindeng itu namanya gunnah. Kemudian secara istilah gunnah ialah al-ghunnatu hiya sautun ladhidhun murakkabun fi jismin nun wal mim. Suara yang enak yang tersusun dalam huruf nun dan mim. Fahiya thabitatun fihima mutlaqan. Gunnah selalu menyertai nun dan mim dalam kondisi apa saja. Jadi ketika kita melafalkan nun dan mim, maka sudah otomatis itu ada dengungnya. Makanya secara teori orang yang sedang pilek itu untuk melafalkan huruf nun dan mim biasanya rada kesulitan, kayak hidungnya buntu begitu, karena itu sudah sabitatun, jadi sudah ditetapkan seperti itu. Jadi sautun ladhidun, biasanya orang-orang ketika membaca Al-Quran ya atau apapun itu, suara yang masuk ke dalam hidung biasanya terkesan lebih merdu, dienak-enakno gitulah cara enaknya. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Itu. Jadi kalau masuk ke hidung rasanya terkesan lebih merdu. Nah, itu yang harus hati-hati. Kalau tidak pada tempatnya, maka justru malah menyalahi dari ilmu tajwid. Padahal yang boleh masuk ke dalam hidung itu hanya nun dan mim. Jadi
gunnah hanya dimiliki oleh dua huruf, yakni nun dan mim. Ya. Dan gunnahnya nun itu lebih kuat daripada mim. Kalau kita masih bisa. Tapi kalau nun gitu, sudah otomatis dia akan masuk ke hidung. Kalau masih bisa mim gitu. Cuma kalau nun otomatis dia pasti masuk ke rongga hidung, di pangkal hidung kita, pasti berdengung begitu. Ya, itulah gunnah yang dimiliki sifatnya oleh huruf nun dan mim di dalam kondisi apa saja. Makanya ketika nun, baik itu ketika dia hidup atau mati, maka pasti ada gunnahnya. Bahkan sampai di dalam bacaan nun mati ataupun tanwin, ya, itu sampai ada bab khusus bagaimana hukum-hukum huruf hijaiyah ketika dia didahului dengan nun mati. Ada idhar, ada idgham, ada iqlab, ada ikhfa, semua karena dia didahului oleh nun. Tanwin itu aslinya juga nun karena ujungnya pakai nun begitu. Itu saking kuatnya sifat gunnah di dalam nun. Bahkan bacaan izhar itu sendiri sebenarnya ada gunnahnya, cuma sangat-sangat singkat begitu. Oleh karenanya sifat yang dimiliki nun itu gunnahnya sangat-sangat kuat dan lebih kuat dibandingkan gunnah yang dimiliki oleh huruf mim begitu. Itulah sifat gunnah sebagai bagian dari sifat-sifat di dalam sifatul huruf, dalam huruf-huruf hijaiyah. Jadi gunnah di sini berlaku sebagai sifat, bukan sebagai bacaan yang dimiliki oleh huruf nun dan mim. Demikian, semoga bisa menjadi tambahan pengetahuan dan menjadikan kita untuk lebih teliti, lebih hati-hati di dalam mempraktikannya, membaca ayat-ayat suci Al-Quranul Karim. Semoga bermanfaat. Allahumma rahamna bil Quran. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.